Nah, dari dokumen ini gitu ya, ini semakin membuktikan selain tadi PSI itu justru menemui Golkar gitu. Dan dari dokumen ini saya ngelihat bahwa nampaknya memang PSI nggak pernah mendukung Ganjar gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sebenarnya dia salah, tapi gak mau mengakui kesalahannya. Bahkan menuduh orang lain yang salah, padahal orang lain gak ngapa-ngapain. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita PSI. Ya karena belakangan kader-kader PSI menuding bahwa PDI Perjuangan itu arogan, sombong, sok-sokan. Ya karena dalam pernyataan resmi PDI Perjuangan itu kan sempat mengumumkan bahwa Ganjar Pranowo sudah mendapatkan dukungan dari partai lain, yaitu dari Hanura dan P3, tanpa menyebut nama PSI. Nah, gara-gara pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini gitu ya, ini PSI baper, tersinggung gitu, merasa nggak dianggap, nggak diakui, nggak disadari, nggak diakui dukungannya gitu, sehingga mereka kemudian sekarang menuding bahwa PDI Perjuangan itu arogan, sombong. Padahal sebenarnya yang nggak mengakui PDI Perjuangan itu kan PSI gitu. Dia tiba-tiba nyerobot Ganjar, kemudian didukung sebagai capres tanpa komunikasi, tanpa pemberitahuan, tanpa komunikasi dengan PDI Perjuangan. Itu kan artinya sebenarnya yang nggak ngakuin ya PSI gitu. Mereka nggak ngakuin sampai sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kemudian PDI Perjuangan hanya mengakui partai yang sudah berkomunikasi secara formal, secara resmi partai gitu ya, antar partai bertemu antar pengurus partai, ya itu sudah benar gitu. Sementara PSI sampai sekarang kan nggak ada komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Jadi Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan ya sekarang bingung juga gitu. Masa harus mengakui PSI sebagai pendukung Ganjar, padahal belum ada itu dukungan itu. Padahal belum ada komunikasi, belum ada pertemuan antar partai. Bagaimana mungkin kemudian ini mau disebut sebagai dukungan? Karena kan katanya PSI itu kan partai gitu. Nah, sebagai partai, dukungan itu harus real. Bukan cuma dalam konten YouTube. Kalau konten YouTube saya juga bisa gitu. Apa sih mau saya jadikan partai sekalian ini? Ya nggak sama gitu, karena komunikasi politik itu harus memang terbangun antar partai gitu. Sehingga PSI semestinya membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Apalagi setelah Ganjar dicapreskan oleh PDI Perjuangan, oleh Ibu Megawati. Mestinya sekarang ya PSI bertemu dengan PDI Perjuangan. Bukan malah menyerang PDI sebagai partai yang arogan, sombong, sok-sokan. Aneh gitu. Dia kan yang butuh koalisi, butuh kerjasama gitu. Kalau PDI Perjuangan nggak butuh PSI. PDI Perjuangan sudah bisa mengusung Ganjar bersama P3 dan Hanura gitu. Nah kalau PSI, dia nggak punya suara, nggak punya kader. Lah kok sekarang mereka malah nyerang-nyerang PDI Perjuangan, padahal dia yang butuh. Ya bagi saya apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dengan tidak menyebut nama PSI, ya karena memang ternyata belum ada komunikasi, belum ada dukungan secara real gitu. Kalau cuma dukungan lewat YouTube, ya saya juga bisa. Ya beda lah, kalau partai ya itu harus komunikasi antar partai gitu, sehingga sikap-sikap yang ditunjukkan oleh PSI gitu ya, ini bukan cuma kekanak-kanakan, tapi kayak nggak ngerti fungsi atau peranan partai politik di Indonesia. Makanya kemudian sekarang mereka marah-marah karena merasa nggak diakui katanya. Padahal yang nggak mengakui itu ya PSI gitu. Mereka ngusung Ganjar tanpa komunikasi dengan PDI Perjuangan, itu kan bentuk ketidakpahaman mereka terhadap partai politik atau partai yang menaungi Ganjar Pranowo. Yang nggak mau mengakui PDI Perjuangan sebagai partai yang mendidik Pak Ganjar gitu kan. Jadi kalau sekarang PSI kemudian marah-marah, baper dan seterusnya, saya juga heran gitu. Ada apa ini? Apa ada gitu, karena secara etika ini nggak sesuai, secara aturan partai itu juga nggak sesuai, sehingga saya bingung juga PSI ini partai atau relawan sebenarnya gitu. Ya karena kalau kita ngelihat dari rekam jejaknya, langkah-langkah yang mereka lakukan itu lebih mirip seperti relawan gitu.
Ini di mana PSI tiba-tiba mengumumkan Ganjar sebagai capresnya gitu, tanpa komunikasi dengan Pak Ganjar. Itu kan tingkat relawan itu. Lah kalau partai politik, partai resmi, ya minimal harus komunikasi lah gitu ya. Nasdem aja mau ngusung Anies, komunikasi dulu gitu. Bukan tiba-tiba. Nah PSI ini gak ada komunikasi, gak ada pemberitahuan, gak izin atau pamit kepada PDI Perjuangan, langsung tiba-tiba mengumumkan Ganjar sebagai capres bersama Yeni Wahid. Ini dari mana ini? Satu partai kecil, gak punya suara Senayan, suaranya 0, tiba-tiba mengusung capres cawapres dari mana? Aturan dari mana ini? Jadi apa yang dilakukan oleh PSI bagi saya itu sama seperti kita gitu ya, kenal dengan seseorang secara online atau apa namanya ya, kenal saling follow gitu ya, terus tiba-tiba orang lain mengakui kita sebagai pacarnya. Itu kan gak etis gitu kan. Ya minimal komunikasi dulu lah, inbox lah gitu ya. Ini malah tiba-tiba diumumkan sebagai capres gitu, padahal nggak ada komunikasi dengan Pak Ganjar. Sehingga apa yang dilakukan oleh PSI ini dengan cara dia ngaku-ngaku gitu ya, ngakuin orang lain sebagai capresnya, itu menunjukkan bahwa mereka nggak ngerti aturan partai, nggak ngerti atau nggak bisa menghormati partai lain gitu. Sehingga kalau sekarang mereka marah-marah kepada PDI Perjuangan gitu ya, itu karena mereka memang nggak ngerti gitu. Ya karena aneh aja gitu. Mereka ngaku mendukung Pak Ganjar gitu. Tapi setelah itu, berbulan-bulan setelah itu, nggak ada komunikasi dengan PDI Perjuangan. Ini dukungan yang kayak gimana? Ini dukungan kayak apa gitu? Karena suka nggak suka, harus diakui bahwa Pak Ganjar adalah kader dari PDI Perjuangan yang pernah menjadi anggota DPR, menjadi gubernur 2 periode, dan sekarang ditugaskan sebagai calon presiden Indonesia. Jadi, ya itu harus diakui oleh PSI gitu. Jadi ibaratnya gitu ya, Pilpres ini ibarat sebuah lomba nasional, kontestasi nasional gitu ya, yang pesertanya diikuti oleh masing-masing sekolah gitu, atau masing-masing partai gitu ya. Nanti akan ada perwakilan dari masing-masing sekolah atau partai gitu. Nah PSI ini ibaratnya partai yang baru dibangun kemarin gitu ya. Infrastrukturnya belum selesai gitu. Tiba-tiba mencaplok siswa dari sekolah lain, sekolah unggulan. Terus diakui sebagai siswanya. Ya, terus kemudian mau diikutkan di lomba nasional atas nama sekolah dia, sekolah yang baru ini. Kan aneh gitu. Udahlah ngakuin siswa lain, dia nggak punya siswa. Tapi setelah itu mereka masih ngerasa nggak bersalah itu. Ya sebenarnya sempat mereka ngerasa salah gitu ya, karena Ibu Megawati itu dalam sebuah kesempatan dalam pidato hari ulang tahun 50 tahun PDI Perjuangan gitu ya, Ibu Mega itu sempat menyindir ada partai yang ngusung kader lain sebagai capresnya. Waktu itu saya berpikiran bahwa Ibu Mega itu kayaknya nyindir Surya Paloh itu, karena Surya Paloh ini juga kan mencapreskan Pak Ganjar gitu ya. Bakal capres ada 3 tuh, ada Andika, Pak Ganjar sama Anies Baswedan gitu. Nah, Bu Mega tuh bingung gitu. Partai kok kayak gini ya? Partai itu kan harusnya ya mencetak kader gitu, bukan malah main caplok ngambil kader orang lain. Nah tapi PSI yang baper, yang tersinggung, dan setelah itu katanya PSI menyampaikan permintaan maaf kepada Ibu Megawati dan bilang bahwa ya kami masih partai kecil yang masih harus belajar dan masih belum punya kader dan sebagainya. Tapi setelah itu gitu ya, ternyata permintaan maaf itu cukup di YouTube. Setelah itu mereka nggak ada komunikasi dengan PDI Perjuangan gitu. Ini kan menunjukkan bahwa mereka benar-benar apa ya, alay. Ya karena kalau mereka ngerasa bersalah, ya minimal datanglah ke PDI Perjuangan gitu ya, ngobrol sama Ibu Mega gitu ya, menyampaikan dukungan kalau memang mereka mendukung gitu. Tapi kalau sekarang mereka kelihatannya menyerang PDI Perjuangan gitu ya, yang dianggap apa namanya arogan, sombong, sok-sokan dan sebagainya, nampaknya apa yang disampaikan oleh PSI sebelumnya dengan dia mendukung Ganjar itu cuma omong kosong belaka gitu. Karena kalau saya lihat dari pemberitaan belakangan ini, ternyata tidak ada tanda-tanda mereka untuk mendukung Ganjar. Langkah real, langkah politik yang mereka lakukan itu nggak mengarah kepada Ganjar, tapi justru mengarah kepada Prabowo Subianto gitu. Karena belakangan
yang mereka temui ternyata bukan PDI Perjuangan, tapi Golkar. PSI, anggota pengurus PSI bertemu dengan Dewan Pimpinan Golkar gitu. Padahal Ganjar itu kan capres dari PDI Perjuangan. Kenapa kemudian mereka ketemu sama Golkar? Ya karena mestinya kalau mereka memang mau mendukung Pak Ganjar, ya harusnya ya gabungnya ke PDI Perjuangan lah. Datang dulu ke PDI Perjuangan sebelum kepada partai lain gitu. Mestinya kan. Ya karena ini soal prioritas gitu. Tapi kalau mereka kemudian datang ke Golkar, ini jangan-jangan dukungan kepada Ganjar itu cuma omong kosong gitu. Nah, hari ini kebetulan saya bertemu sama seorang teman gitu, yang kemudian nggak sengaja teman saya ini bawa satu dokumen terkait dokumen PSI yang masuk ke MK gitu. Karena PSI sekarang kan sedang mengajukan usulan perbaikan undang-undang di mana saat ini itu kan capres-cawapres itu dibatasi usianya minimal 40 tahun. Paling muda gitu ya. Nah, PSI mengusulkan agar bisa turun menjadi 35 tahun gitu. Nah, dalam dokumen ini yang saya baca ada satu lembar yang menurut saya ini menarik, di mana PSI itu sudah menyatakan diri bahwa partainya hari ini gitu ya, per hari ini mereka mendukung wacana koalisi besar bersama Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan P3 gitu. Sehingga dengan koalisi besar ini PSI ingin stabilitas politik di Indonesia itu terjamin gitu ya. Sehingga dengan begitu mereka juga mengusulkan agar capres-cawapres itu usianya bisa 35 tahun gitu. Yang kemudian belakangan saya curigai itu maksudnya ingin menggabungkan antara Prabowo dengan Gibran gitu. Itu pernah saya bahas di episode sebelumnya gitu. Nah, dari dokumen ini gitu ya, ini semakin membuktikan selain tadi PSI itu justru menemui Golkar gitu. Dan dari dokumen ini saya ngelihat bahwa nampaknya memang PSI nggak pernah mendukung Ganjar gitu. Ya karena cuma di konten aja itu mereka, cuma di berita aja gitu. Tapi langkah real politiknya mereka nggak pernah melakukan apa-apa. Setelah mereka mengumumkan Ganjar sebagai capresnya gitu, setelah itu mereka nggak ngapa-ngapain gitu, nggak komunikasi dengan PDI Perjuangan, malah justru komunikasinya dengan koalisi besar dengan Golkar tanpa PDI Perjuangan. Ini kan aneh gitu. Orang biasa aja yang bukan pengurus partai, yang bukan elit partai seperti saya misalkan gitu ya, saya tuh ngerti gitu bahwa yang namanya Ganjar Pranowo itu kader PDI Perjuangan. Kalau partai saya mau mendukung Ganjar, otomatis saya harus memprioritaskan komunikasi dengan PDI Perjuangan. Tapi PSI enggak. Per hari kemarin, per bulan kemarin gitu ya, mereka masih meyakini dengan wacana koalisi besar tanpa PDI Perjuangan. Itu kan artinya mereka nggak pernah benar-benar mendukung Pak Ganjar. Gitu. Sehingga dari sini saya melihat ada sebuah wajah yang sangat buruk dari PSI, dan ini sebelumnya sudah pernah terjadi di tahun 2017 gitu. Karena 2017 itu kalau kalian ingat gitu ya, itu kan sama skenarionya seperti sekarang, di mana relawan itu muncul lebih dulu hura-hura gitu ya. Terus kemudian PSI menjadi partai pertama yang mendukung, yang mengusung Ahok, sama seperti sekarang. Yang pertama mendukung Ganjar. Padahal sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada tahun 2017 gitu, itu saya ingat betul ketika saya terlibat dalam kelompok-kelompok relawan di Pilkada 2017, saya kaget dan trauma gitu, karena ketika Anies dilantik sebagai gubernur bersama Sandiaga gitu ya, saya bisa melihat ternyata teman-teman relawan Ahok sebagiannya ternyata adalah pendukung Anies Baswedan. Karena ketika Anies dilantik, mereka pesta-pesta juga itu. Jadi dalam politik dan Pilkada 2017 dan Pilpres 2024 nampaknya hari ini coba diulangi oleh PSI gitu. Karena PSI di Pilkada DKI itu kan mendapatkan keuntungan yang luar biasa sehingga mereka berhasil mendapatkan suara di DPRD gitu. Karena modal pendukung Ahok itu. Karena nama Ahok itu gitu. Sehingga itu menaikkan PSI gitu. Nah, sekarang coba diulangi di tingkat nasional dengan skala Pilpres gitu. Dengan mengusung Pak Ganjar. Karena skenario-nya ini mirip-mirip gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak dukung Ganjar gitu. Sama seperti Ahok gitu. Bahkan Dewan Pembina PSI, Dewan Pembina Partai, ternyata pendukung Anies.
Padahal dulu dia adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Ahok, dipercaya oleh Ahok gitu ya, yang mengurusi banyak kelompok relawan gitu. Ternyata pendukung Anies. Nah hari ini gitu ya, saya ngelihat apa yang dilakukan oleh PSI itu sekarang ya mirip-mirip seperti Pilkada DKI 2017 gitu. Ada terlalu banyak pengkhianatan. Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Mulai dari Golkar yang ternyata didatangi pertama oleh PSI, terus kemudian dalam dokumen mereka berencana untuk membangun koalisi besar tanpa PDI Perjuangan. Itu kan jelas adalah bukti konkret bahwa ternyata PSI nggak pernah benar-benar mendukung Pak Ganjar. Dan kalau saya ingat lagi, ini sebagai bonus aja, bonus cerita. Ini pengalaman pribadi yang membuat saya trauma dengan ucapan para politisi gitu. Karena beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang oleh Presiden Jokowi gitu ya. Terus kemudian ya kami ketemulah ya. Ya biasa ngomong banyak hal, cerita soal ekonomi dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian di satu kesempatan ada sekitar 10 menit lah. Pak Jokowi itu nanya gitu bahwa Mas Alif ini kira-kira di 2024 dukung siapa ya? Terus saya bilang, wah waktu itu beberapa tahun yang lalu saya bilang, wah saya nggak tahu Pak. Saya kalau dukung Pilpres ini, kali ini saya nggak ngerti, saya bilang. Tapi kalau nama-nama yang pengen saya usung ada banyak. Ada Pak Basuki, ada apa namanya Menteri Kesehatan Budi Gunadi, ada banyak lah gitu. Ibu Sri Mulyani termasuk salah satunya. Jadi ya banyak nama yang menurut saya bagus, tapi nggak ada dalam lembaga survei. Dan saya juga sekarang kapasitasnya kan nggak bisa dukung siapa-siapa gitu, karena cuma rakyat biasa. Jadi ya saya nggak tahu, tapi nampaknya saya akan ikut Ibu Megawati karena saya cukup tertarik dengan rekam jejak atau perjuangan Ibu Mega ketika melawan Orde Baru dulu gitu ya, sehingga ya saya kayaknya akan ikut Ibu Mega, siapapun yang akan dicapreskan ya saya akan dukung. Waktu itu jawaban saya kayak gitu ya. Nah, salah satu dari 8 atau 7 orang yang diundang waktu itu gitu ya, ada kader PSI. Nah si kader PSI ini ketika ditanya, dia mendukung 3 periode, mendukung Pak Jokowi lagi. Karena yang lain itu nggak pantas, yang lain itu apa namanya masih mentah, masih nggak cocok, nggak siap dan seterusnya. Wah banyak lah alasannya. ya biasa aja, perbedaan pendapat kan biasa gitu. Nah Pak Jokowi ya bilang, wah saya udah tua, udahlah yang muda-muda kata Pak Jokowi. Jawaban Pak Jokowi waktu itu kayak gitu. Nah beberapa minggu setelah ini, setelah pertemuan ini, ternyata si kader PSI itu ikut demonstrasi menolak 3 periode. Bayangkan, sebelumnya di hadapan Pak Jokowi mendukung 3 periode, tiba-tiba dia menolak gitu. Ikut demo, turun ke jalan. Yang akhirnya berakhir nggak baik itu. Ya ini nggak patut kita tertawakan. Tapi akhirnya berakhir nggak baik gitu. Yang membuat saya bingung tuh gitu. Padahal sebelumnya itu dukung Pak Jokowi 3 periode katanya, ternyata ikut demo gitu. Kan nggak sesuai antara pernyataan dan perbuatannya. Sehingga kalau kemudian di lapangan dia mendapatkan musibah, mendapatkan pukulan, pengeroyokan dan seterusnya gitu ya. Ya mungkin itu karena apa ya? Ya karena mungkin Tuhan ingin menegur lah gitu. Karena Tuhan itu nggak suka dengan para pengkhianat dan orang-orang munafik gitu. Sehingga ya itu mungkin yang kenyataannya gitu. Dan itu saya ingat betul dia adalah kader PSI. Sehingga dari sini nggak mengejutkan bahwa ada banyak pengkhianatan, ada banyak orang-orang yang tidak sesuai antara pernyataan dan perbuatannya. Sehingga ya kita harus hati-hati dengan kelompok yang seperti ini. Dan PDI Perjuangan nampaknya sudah belajar betul dari Pilkada 2017 dengan tidak ingin melibatkan orang-orang yang munafik atau orang-orang yang bermuka dua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.